Cuma satu kali kasih tisu deh. Sudah nih pakai. Nah, itu masukkan itu. Ya, salam. Wih, udah 24 orang aja. Selamat siang teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi yang belum beribadah ya. Selamat melayani bagi yang melayani dalam ibadah sore. Selamat makan siang, saya baru selesai makan siang dan masih kepedasan. Saya tadi ada di ruangan Wanes ya, ruangannya si Jack. Tapi tujuan saya di situ adalah membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Islam. Ada seorang mu'alaf, katanya mu'alaf, katanya mu'alaf, katanya mu'alaf. Nantangin saya dari kemarin-kemarin, dari ruangan ke ruangan. Tapi saya tunggu, kalau saya buka ruangan gak mau. Tadi ketemu saya di ruangan Jack, malah dia gak mau dengerin saya ngomong. Gak mau dengerin jawaban dari saya. Lalu apa yang mau ditantang? Oleh si Bayu Andika si Tinjak ini. Batak Dale satu ini. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita tetap bersyukur, bersuka cita di hari Minggu. Bagi teman-teman yang pengen ngobrol, pengen tanya sama saya, sok, mangga silakan. Ya, thank you teman-teman ya, silakan. Ya, iya itu jadi di ruangan si Jack. Akhirnya saya ngapain saya di sana, dia nggak mau dengar jawaban saya, dia nggak berani dengar jawaban saya. Dia nggak mau dengar jawaban saya. Surya Mendra, lancar dong. Kamu yang nggak lancar hidupmu, makanya punya penyakit hasad, iri, dengki sama orang. Tapi nggak apa-apa, saya juga dulu waktu Islam sama kayak kamu kok, tenang saja. Ya, penyakit hasad, penyakit ria, penyakit sumas, penyakit ujub, ya, bakhil, itu semua cuma bisa disembuhkan di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, kamu akan tetap dengan penyakit hasadmu dan akan mati dalam kebinasaanmu, ya. Makanya ayo buruan keluar dari kegelapan. Muslim itu artinya gelap teman-teman ya, masuk ke dalam terang Kristus. Karena Kristus sendiri yang berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Jadi saya nggak heran kalau kamu masih berjalan dalam kegelapan. Karena memang Muslim itu sendiri artinya adalah gelap. Ya seperti itu teman-teman ya. Bangga dong. Bangga saya sebagai mantan Islam. Belakang saya ini dinding kaca teman-teman. Tanya saya di mana, saya masih di lingkungan gereja saya. Karena saya belum pulang. Ya silakan, apakah ada yang mau ngobrol, bertanya. Lucu ya, saya kalau di ruangan orang semua pada mau naik, ngejar mau nanya saya. Saya kalau buka ruangan sendiri, gak ada yang mau naik ke sini. Saya kalau di ruangan orang, itu tergantung orang teman-teman. Tergantung moderator. Kalau saya nggak dikasih kesempatan, ya betul, artinya gelap. Kamu ketik aja dalam bahasa Arab, ketik dalam bahasa Arab ya, cari artinya di sana. Itu artinya gelap. Ya, laris frozen ya. Silakan. Ya begitu ya Surya Mendra ya, makanya segera keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus, sehingga kamu tidak lagi memiliki penyakit hati yang namanya hasad, HASAD. Itu artinya teman-teman, orang yang benci, orang yang tidak suka melihat orang lain dakwah, syiar, sukses, benar, atau sudah hidup dalam terang. Itu namanya penyakit hasad.
Dan itu dibudidayakan di sana, dibudidayakan. Ya, mereka lebih suka berjalan dalam kegelapan. Ya, thank you Esther. Kebenaran memang harus diberitakan, terima nggak terima itu urusan mereka. Ini ya, kita, ini saya belum tanya mereka tentang isi Qurannya loh. Ini baru kita menegakkan kebenaran, menyatakan kebenaran aja, mereka udah nggak siap gelagapan. Apalagi kalau punya mereka yang kita bongkar, punya mereka yang kita tanya. Makanya bersyukur untuk teman-teman yang sudah membongkar ya. Di luar sana dibongkar habis-habisan, di ruang saya belum dibongkar habis-habisan. Nanti ada satu masa saya benar-benar bikin ruangan yang membongkar. Ya. Bagaimana Allahnya pikun bisa lupa, bagaimana Allahnya kerja sama dengan si iblis, bagaimana Allahnya berutang, bagaimana Allahnya sakit. Allah bisa sakit. Allahnya aneh, nabinya aneh. Asparonyan, Tuhan Yesus sertai kita selalu, Ibu siarkan terus kebenaran. Thank you, 135 orang. Apakah ada Islam di sini yang mau naik bertanya? Silakan naik. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut, jangan gentar. Kalau kamu yakin memang imanmu adalah iman kebenaran, harusnya kamu siap bertempur, siap jihad bersama saya. Dengan catatan santun beradab. Anda sopan, saya segan, Anda setan, saya usir. Jilbab itu bukan keharusan, teman-teman, suka-suka, namanya juga fashion. Kalau lagi mood kita pakai, nggak lagi mood jadi keset juga nggak apa-apa. Ya. Ya silakan, selamat siang. Selamat siang Mulyadi. Selamat siang. Nah, silakan. Apa bro? Kamu Islam ya? Ya. Buka kameramu bisa nggak? Belum cukup itunya. Terus kamu kalau lagi makan ngapain ngomong? Nanti kesedak. Enggak, tadi kan ada saya lihat, dengar. Allahnya sakit, Allahnya ini. Kamu kenapa sambil makan ngomong gitu loh? Nanti keselak. Enggak keselak. Ditelan dulu, bukan masalah nggak keselak. Adabmu itu loh, nggak ada sopan santun makan sama orang. Sambil makan ngomong sama orang. Gimana sih Islam ini nggak ada adabnya? Telan dulu, kunyah dulu. Ini bukan makan, ini makan lagi cemil. Saya tadi di ruangan Jack, teman-teman izin ya. Saya sambil makan. Iya kata Bang Jack. Nah saya makan aja nggak ngomong. Nah makanya waktu saya mau ngomong dibilang nggak usah. Saya ngerti, oh makan dulu. Ya kamu kalau makan ya makan aja lah dulu, ngapain ngomong. Sama Uni Rifa pada kejang-kejang. Rifa itu pernah ngemis supaya saya mau ladenin dia. Sampai dia bilang, saya bayar 1 juta. Saya bilang, woi Rifa, uangmu tuh simpan buat anakmu yang cacat itu loh berobat. Ya, daripada dipakai buat bayar saya. Karena setiap hari saya di rumah air minum saya dibuat dari mesin Kangen Water yang nilainya harganya 54 juta. Kalau tiap hari air minum saya saja dibuat dari mesin senilai 54 juta, apa artinya uang 1 juta itu, apa artinya? Jadi kalau mau ria, kalau mau pamer, jangan nanggung banget cuman ngasih orang uang 1 juta supaya diskusi dengan dia. Saya yang bayar kamu 10 juta jadi striptease ini. Ya. Air minum nih, siapa yang ngerti? Sudah sering kok saya bikinkan VT-nya. Sudah sering kok saya live-kan, saya bikin air putih, air minum saya setiap hari itu alkalin dari mesin Kangen Water tipe SD501 yang kalau kamu beli di Indonesia jatuhnya menjadi 54 juta. Yang kalau kamu beli di Singapura harganya cuma 48 juta. Karena itu barang import, maka harus kena pajak penghasilan negara PPN 3%. Makanya kalau masih kelas RT jangan nantangin saya yang sudah kelas internasional. Sombong mamamu deh. Mamamu sombong dikit. Ada anak saya di samping saya. Anak saya. Iyalah. Nah seperti itu ya.
Jadi kalau yang kere, kan tadi ada lagi orang temanmu itu seakidah tuh kere. Ayo saya tes baca surah. Saya bilang silakan kamu tes saya baca surah, asalkan kamu jangan kere. Bayar dulu yang punya ruangan, itu namanya si Jack, saya baru kenalan tadi. Kamu bayar cas room dulu ke dia, baru saya bacakan surah. Kalau kere jangan ngetes orang. Ya, kere aja ngetes orang ya. Apalagi yang nggak jelas-jelas. Sudah sering saya spill anak saya ya, lihat aja di YouTube saya banyak kok, anak sulung saya, anak gadis saya, semuanya sudah saya spill. Saya bukan penipu seperti mereka-mereka yang suka menutup-nutupi. Oh, aku kan apologet, jangan sampai tempatku diketahui. Di tempat di sini saja, Mikana sudah 3 kali jemput saya dari sini. Amin Wijaya apa sudah pernah ke sini ketemu saya. Jadi saya bukan penipu-penipu, penakut-penakut, pengecut-pengecut seperti kalian yang suka sembunyi-sembunyi, menyembunyikan wajah, menyembunyikan nama, menyembunyikan lokasi. Untuk apa? Katanya hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kok pengecut? Seperti itu ya teman-teman ya. Shalom Kak, salam kenal ya, salam kenal. Apa artinya bahagia kalau berakhir di neraka? Itulah kalian yang di luar Kristus pasti akan berakhir di neraka. Karena di dunia hanya ada Tuhan dan ada setan. Hanya ada Kristus dan ada antikristus ya. Jadi kalau kamu berada di luar Kristus, kamu namanya antikristus. Antikristus itu sumbernya dari bapa segala dusta yaitu iblis. Maka dipastikan kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, kamu akan berakhir pada kebinasaan atau neraka kekal. Di sini ini banyak sekali anginnya, habis mata aku kena rambut semua. Ya, happy Sunday semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu teman-teman ya. Selamat beribadah. Nanti ada ibadah mungkin jam 4, jam 5, jam 6 saya nggak tahu. Kalau saya sudah tadi pagi ya, jam 9.30. Ya. Teman-teman, ada orang mencari uang dengan di lampu merah, bawa jaring laba-laba, merapal-rapal mantranya, membaca-baca doa mantranya. Itu jauh lebih hina karena mengganggu arus lalu lintas, mengganggu kepentingan masyarakat luas. Itu adalah orang yang hina, orang yang malas. Cuman bawa jaring laba-laba, bacalah mantra, bacalah doa, mengharapkan 1.000, 2.000 perak, belas kasihan orang. Udah gitu yang buka kaca, orangnya cindo-cindo, pasti pulang gereja, kasih. Apa nggak malu? Ya. Nah, yang misa jam 6 sore, selamat ya. Siapkan ibadah baik-baik. Thank you Delvi, Putri. Ya, Ronald Benyamin, harus percaya Yesus baru bisa selamat masuk surga. Amin. Ya. Jadi Arya dengan saudara-saudaranya yang sering pergi ke lampu merah bawa jaring laba-laba, nauzubillah min dzalik, ya itu lebih hina, memalukan, mengganggu orang soalnya. Saya duduk di sini tenang-tenang, anteng-anteng, nggak kepanasan, nggak ganggu orang, nggak jual doa-doa. Saya menjawab pertanyaan, saya mempertanggungjawabkan iman. Makanya kalau kamu punya iman becus dan benar, bertanyalah kepada saya. Jadi saya kasih kamu jawaban yang benar. Ya, daripada panas-panasan di lampu merah bawa jaring laba-laba. Ian Nurlina. Ya, selamat hari Minggu. Yang hina itu hujat Al-Quran tapi pakai istilah Al-Quran. Kamu itu kalau kalau bahlul boleh tapi jangan permanen ya. Karena apa? Karena bahasa itu milik bangsa Arab, bukan milik orang Islam. Bahasa Arab milik bangsa Arab, bukan milik agama Islam. Bahasa tidak beragama. Ya, makanya sekali lagi boleh bahlul tapi jangan permanen. Bayangkan apa pentingnya agama itu, apa pentingnya bahasa itu beragama? Apa pentingnya kain sehelai di kepala beragama? Ya. Sekali lagi saya ulang, bahasa Arab itu milik bangsa Arab. Jadi kalau ada satu agama yang pakai bahasa Arab, itu masalah agama tersebut. Kenapa Tuhannya cuma bisa satu bahasa? Ya Teti, ya selamat hari Minggu.
Oma, selamat hari Minggu. Yang seperti itu ya. Tuhan kok cuma bisa satu bahasa, kan aneh. Kejadian pasal 11 teman-teman, ayat 9, di situ jelas dikatakan bahwa Allah ya membuat aneka bahasa dengan logat yang berbeda, diserahkan ke seluruh bumi. Jadi Allah yang benar, Allah yang mengerti berbagai bahasa. Ya, kita bersyukur kita memiliki Allah yang benar, bukan Allah yang sebiji itu. Nggak tahu biji rambutan kali ya. Bukan Allah yang sebiji, taunya cuma satu bahasa ya. Sudah Allahnya sebiji, cuma tahu satu bahasa ya. Itu Allah palsu teman-teman. Allah yang sejati, Allah yang membuat bahasa dengan berbagai logat untuk disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga Allah boleh disembah dalam berbagai bahasa. Allah boleh dipelajari, Allah boleh dikenal, ya kitab suci boleh dalam berbagai bahasa. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah sejati, Allah yang benar. Ya, sekali lagi Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel ayat 1 sampai 9, teman-teman boleh baca. Di ayat 9 teman-teman akan tertegun betapa luar biasa Allah Tritunggal Maha Esa, Allah yang menjadikan dunia ini dengan seisinya, Allah yang menciptakan logat, budaya dan bahasa, Allah juga yang menyerahkan sampai ke ujung-ujung bumi sehingga setiap orang rata di seluruh dunia hari ini menjadikan kekristenan nomor 1. Thank you Rista. Biji duku, kau dikatain biji duku. Ya, Injil awalnya berbahasa apa? Injil awalnya berbahasa apa? Jadi manuskrip yang ditemukan itu teman-teman ya, ada Ibrani, ada Yunani, ada Aramaik. Nah, kalau teman-teman tanya, yang mana yang dipakai, yang di mana dipakai? Ini sama seperti Lina Wijaya. Lina Wijaya bisa bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lina Wijaya bisa berbahasa nasional, bahasa Indonesia. Lalu Lina Wijaya juga bisa berbahasa daerah, ya, bahasa Jawa. Nah itu, bagaimana Yunani, Ibrani, Aramaik. Saya kasihkan analogi yang paling mudah, supaya otak-otak bahlul itu bisa cespleng. Ya, saya tahu kisah Menara Babel. Nah, dari situlah, dari Menara Babel itulah bagaimana bahasa itu bisa menjadi beraneka ragam, bahasa itu bisa tersebar sampai ke seluruh bumi, dan bahasa itu berbeda-beda. Itu pekerjaan Allah. Maksud tujuannya ya supaya hari ini setiap bangsa, suku-suku bangsa dengan bahasa yang mereka pahami, mereka tetap bisa bertemu dengan Allah yang benar, Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Makanya Alkitab itu menjadi satu-satunya kitab suci, sumber kebenaran dan kehidupan yang dicetak dalam berbagai bahasa terbanyak di seluruh dunia. Ya, karena dicetak dalam berbagai bahasa. Jadi seluruh dunia ingin mengetahui ya. Orang yang Indonesia saja, berbicara Indonesia tidak usah susah. Ada Alkitab dalam bahasa Dayak Ngaju, ada Alkitab dalam bahasa Sunda, ada Alkitab dalam bahasa Minang, ada Alkitab dalam bahasa Manado, dalam bahasa Jawa. Banyak banget teman-temannya, dan kita bersyukur jadi orang-orang tua, saudara-saudara yang ada di pedalaman di daerah dengan bahasa sukunya tetap memiliki hak yang sama seperti kita yang ada di kota besar untuk mengenal siapa Allah sejati, siapa Allah yang benar di dalam Yesus Kristus melalui kitab suci yang dimengerti oleh bahasanya. Itu puji Tuhan ya. Ya, ada di dalam bahasa Papua. Banyak teman-teman, ada dalam bahasa Padang, ada dalam bahasa Aceh. Semua suku-suku bangsa di Indonesia itu memiliki kitab bahasa sukunya itu. Dayak aja ada bahasa Dayak Ngaju, bahasa Dayak Maanyan, bahasa Banjar ya. Kitab itu banyak lah teman-teman, tinggal ditranslate aja sekarang ya, luar biasa. Nah, itu hebatnya ya, sekali lagi Allah yang sejati, Allah yang benar, tidak dibatasi oleh bahasa. Den, kamu silahkan naik, tanya saya, ngobrol saya. Santun aja, beradab saja. Pasti tidak akan diapa-apain. Tapi kalau sudah tidak beradab, maka ada moderator yang akan mengusir. Dalam bahasa Papua, iya. Banyak kok teman-temannya. Ya, saya kasih kuliah gratis nih sehari. Tadi malam saya 5 jam loh teman-teman. Non-stop, dan saya bersyukur 113 viewers sudah teman-teman. Dan tadi malam ada 1160 orang yang menonton di YouTube dan 680 lebih yang ada di TikTok. Berarti adalah sekitar 1800-an orang.
Saya sih sebenarnya tidak mengejar kuantiti, tetapi ketika Tuhan membukakan mata orang bahwa tidak semua ruangan sama seperti ruangan saya bersyukur karena ruangan saya murni menjawab pertanyaan tentang Alkitab. Jadi ngapain kita korek-korek kitab suci orang yang notabene tidak kita imani dan sudah tidak kita yakini kebenarannya. Alangkah ruginya waktu kita percuma terbuang untuk mempelajari sesuatu yang sia-sia yang di dalamnya tidak ada keselamatan. Ya, di Sulawesi Utara Alkitab itu udah ada ya, bahasa Manado, bahasa Toraja, bahasa saya nggak tahu lah ya, Sulawesi banyak tuh. Kaki saya kesemutan. Kak, boleh Kak saya bertanya tentang kerajaan 1000 tahun dalam Alkitab? Apa yang mau kamu tanya tentang kerajaan 1000 tahun? Akhirnya saya nyender. Apa yang mau kamu tanya tentang kerajaan 1000 tahun? Silahkan. Terbaik Bu Lina, thank you. Tuhan Yesus berkati. Ini di sini banyak angin teman-temannya. Jadi kalau lihat rambut saya agak berantakan, harap maklum lah ya. Ya. Selamat siang, Lux. Halo, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang bro. Selamat hari Minggu. Selamat melayani, selamat beribadah kalau kamu melayani. Ya, gimana bro? Ya, apa DP topik ini Bu? Yang enggak ada topik, kita ngobrol siang aja. Oh, Jangan naik sini mau ngapain? Cuma suka mau bertanya. Ya silakan, apa mau tanya? Namamu sendiri siapa sebenarnya? Namamu sendiri siapa? Luki. Namamu Luki. Ya, Bu. Benar ya namanya Luki ya? Pertanyaan. Benar. Ya, siap. Oke, namamu benar Luki ya? Ya. Ya, silakan. Terus pertanyaan saya Bu, ketika kita di sorga, kita kan pakai ada lagunya di sorga tubuh nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Ada lagunya, pernah dengar? Ya, belum pernah sih. Terus aduh, mana mungkin enggak pernah sekolah minggu ya? betul itu sekolah minggu. Iya betul. Terus pertanyaan saya, yang kira-kira yang mati bayi, mati di dalam kandungan, itu kira-kira Bu, gimana nasib mereka? Ya gini teman-teman ya, saya mau jelaskan berdasarkan prinsip Alkitab saja. Ada kisah tentang anak Daud, anak dari hasil dia dengan Betsheba itu sakit kemudian meninggal dunia. Pada saat dia sakit, itu Daud bertabung minta ampun, meminta belas kasihan Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Teman-teman baca ya kisah Daud ini ya. Nah, ketika anak itu mati, justru Daud bersukacita. Ya, lalu dia melepaskan masa kabungnya, dia kemudian mandi, mengganti bajunya yang dikoyakkan, dan dia mulai makan hidup normal. Apa yang dikatakan Daud? Ya, dia bersyukur karena dia tahu sekarang anaknya ada di dalam pangkuan Bapa dan kelak dia pun akan bertemu dengan anaknya. Ini satu pernyataan iman Daud bahwa anaknya itu masuk dalam kerajaan sorga dan kelak dia pun juga akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kita belajar dari Daud. Anak orang yang percaya yang sejak dari dalam kandungan diserahkan kepada Kristus itu sudah menjadi milik Kristus. Itu Alkitab yang bercerita kepada kita, Alkitab yang menyatakan kepada kita. Lalu bagaimana nasib bayi-bayi yang di luar Kristus? Nah, Alkitab tidak pernah menulis secara jelas bahwa anak-anak itu akan kemana. Tetapi dari prinsip Daud ini kita belajar satu hal. Anak yang diserahkan di dalam Kristus ketika Daud itu percaya kepada Allah ya. Kala itu belum ada Yesus Kristus, tentu Allah Tritunggal Maha Esa. Ketika Daud memiliki satu keyakinan ketika Daud memiliki keyakinan imannya hanya kepada Allah Tritunggal Maha Esa, Allah YHWH, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia tahu persis anaknya itu pun milik kepunyaan
Allah, betul, milik betul, kepunyaan Allah yang benar. Nah, itu menjadi satu prinsip betul. bahwa orang-orang di luar Kristus tentu pada saat anaknya di dalam rahim, ya, dia juga akan menyerahkan kepada berhalanya, kepada Allahnya, bukan kepada Kristus. Lalu ketika anak itu mati dalam keadaan belum melakukan perbuatan dosa, tetapi sudah dikandung dalam natur dosa, dan orang tuanya tidak percaya kepada Kristus, percaya kepada berhala. Saya dalam prinsip Alkitab tentang kisah Daud, saya tahu persis anak itu bisa jadi ada di neraka bersama orang tuanya. Hanya karena ini berbicara anak yang belum memiliki perbuatan dosa, bisa jadi juga ada hak prerogatif Allah di situ untuk mengampuni bayi-bayi yang memang notabene belum memiliki perbuatan dosa. Teman-teman harus mengerti perbedaan mana natur dosa dan mana perbuatan dosa. Natur dosa itu diwariskan oleh Adam dan Hawa. Itu sebab bayi di dalam kandungan pun bisa meninggal dunia. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi perbuatan dosa itu dihasilkan dari natur dosa. Nah, bayi-bayi yang memiliki natur dosa tetapi belum memiliki perbuatan dosa, itu kiranya Allah yang berbelas kasihan. Kita tidak bisa menghakimi dan tidak bisa berasumsi. Kita hanya bisa belajar dari kisah Daud saja, bagaimana anaknya itu sudah diserahkan kepada Allah dan dia yakin ketika mati pun dia akan bersama dengan anak-anaknya di hadapan Allah. Silakan. Hmm, kemudian umur umur mereka berapa dan umur kami berapa waktu itu, Bu? Kalau baju Apanya? sudah dijawab, berarti kita pakai baju putih ya. Tapi Oh iya, umur karena begini, Bu, karena begini kan, tidak ada misalnya lagi kita mati. bayi-bayi. Ntar dulu, tidak ada lagi bayi-bayi dalam kerajaan Allah itu. Tidak ada bayi-bayi Oh, lagi. Semua mhm. dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ya, Tubuh kem menjadi tubuh manusia yang kemuliaan, baru, menjadi manusia yang heeh. baru, menjadi ciptaan yang baru. Ya, apakah kamu Umur pikir umur nanti di Alkitab tidak ada mencatat umur, di dalam Alkitab tidak ada mencatat umur. jadi Dalam kisah, jadi katakanlah dengar dulu, dengar jadi dulu. kata Kamu pernah baca Alkitab enggak? Orang Kristen baca Alkitab lah, jangan cuma sibuk tanya, sibuk tanya. mhm, siap salah, Bu. Ada sih, ada aja baca, cuma, Ya, gini maksud saya, sebentar dulu, kamu potong jadi kamu nggak dengar saya ngomong, gitu loh. Jadi gini, kembali lagi belajar dalam kisah Daud tadi. Kalau memang betul membaca ya, Alkitab, membaca kisah Daud, kamu baca di situ mhm, bagaimana Daud mengatakan bahwa kelak nanti dia akan bersama apa? Apakah dia kelak nanti akan bersama dengan bayi? Tidak. Jadi enggak. Jadi gini teman-teman ya, Alkitab tidak mencatat jadi bahwa nanti kita bayi-bayi. Aduh, kamu jadi potong terus. Silakan, silakan, itu silakan. berarti umur kita sama ya, karena, apa namanya, misalnya kita umur 80 tahun baru kita mati, terus orang tua kita masih 50 tahun, katakanlah mereka mati di umur 50, sementara kita sebagai anak, kita umur 80. Berarti di surga sama ya, sama umur. Mungkin sama dengan Tuhan Yesus 3 tahun ya. Saya nggak tahu kamu ngomong apa, yang jelas saya ngomong, kamu ikut ngomong, saya males ngomong. Jadi sebenarnya kamu mau jawab atau mau jelaskan? Ya, coba Bu, lanjut lanjut Bu. Ya jangan potong, kalau kamu potong saya turunkan. Siap. Oke, lanjut. Saya ini outdoor teman-teman soalnya, jadi suara saya terbatas dan saya sampai harus menggunakan ini, ya, supaya ini suaranya kedengar jelas. Hmm. Teman-teman, Alkitab itu dibaca itu dulu. Kalau teman-teman baca minimal nyangkut di sini tentang apa sih kehidupan di surga. Di situ ada tertulis sesuatu yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu pikirkan. Jadi semua yang ada di surga itu semuanya serba belum pernah. Artinya akan ada surprising di sana. Tetapi ingat, ada prinsip Alkitab ketika Yesus mengatakan, celakalah kamu tidak mengerti kitab suci, sesatlah kamu ketika kamu berpikir di surga itu kelak nanti ada kawin mengawin. Sebenarnya dari sini kita mendapat clue bahwa nanti kelak kehidupan di sana sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, tetapi menjadi satu gambaran bahwa kalau tidak ada kawin mengawin lagi, tidak ada lagi berbicara tentang regenerasi, maka itu pun tidak lagi berbicara tentang usia sebenarnya. Lalu apakah semua nanti itu akan dipukul rata usia? Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat.
Tetapi Alkitab hanya memberi clue. Karena biar bagaimanapun Allah tetap harus memiliki sisi misterinya. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, Alkitab itu mengatakan sesuatu, boleh kalian cari teman-teman ya. Saya tidak menghafal, tapi saya tahu persis apa yang saya sampaikan ini biblika. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dipikirkan. Nah, itulah nanti bahkan dunia baru, langit baru, dan surga baru itu. Jadi teman-teman harus paham. Ya kalau kamu tanya kira-kira yang bayi umur 1 hari jadi sama dengan kita yang 50 enggak? Terus yang 80, 90, papi saya aja meninggal usia 95 teman-teman. Ya. Jadi kalau papi saya nanti 95 ketemu saya apakah sama seperti saya yang sekarang umur berapa? Gitu. Itu sesuatu yang belum pernah kita pikirkan nanti itu akan terjadi. Tetapi ketika dikatakan tidak ada kawin mengawin, maka fix. Tidak ada lagi regenerasi. Tidak ada lagi kaitannya dengan usia umur. Apakah seberapa? Saya tidak tahu. Yang jelas, yang saya tahu, kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran perkara-perkara di dunia ini. Kawin mengawin, regenerasi, umur sekian itu tidak ada. Itu perkara di dunia ini. Jadi perkara di dunia nggak bisa dibawa sama dengan perkara yang ada di surga. Ya, orang Kristen kalau memang hanya sebatas itu Alkitab menceritakan atau menyatakan petunjuk, kita nggak akan bisa terobos terus. Saya juga nggak terobos. Saya pernah tanya pendeta saya juga dia nggak bisa terobos. Kalau memang tidak dikatakan nanti, usianya nanti pukul rata-rata average itu 30 sampai 50, enggak juga. Ya silakan. Makasih Bu penjelasan. Terus apa yang kira-kira yang di neraka itu di neraka itu yang mati di apa namanya, yang mati dibunuh katakanlah ya, mati telanjang, mati, kira-kira mereka itu seperti apa Bu? Misalnya misalnya mereka mati terus masuk neraka dang, bukan kita menghakimi, tapi misalnya terus mereka itu pakai baju apa? Nggak ada. Di dalam neraka Ya, itu sudah tidak dengar, tidak sama bro, dengar. Di dalam neraka mereka tidak berpakaian lagi, mereka tidak ini. Mereka yang ada di neraka itu adalah jiwa yang binasa. Jadi jiwanya bisa merasakan sakit, ngeri, takut, sedih, dingin jiwanya. Tetapi secara physically tidak pernah diperceritakan. Oh nanti bahwa di sana seperti dongeng-dongeng tuh, tubuhnya dibakar meleleh lalu kembali lagi, dibakar meleleh kembali lagi. Itu dongeng. Ya. Tetapi jiwa ini bisa merasakan loh. Jiwa kita ini bisa, ini contoh misalnya, waktu tanganmu kamu bakar, memang yang sakit itu cuman tanganmu. Enggak, jiwamu juga merasakan sakit itu. Nah, itulah jiwa yang tidak bisa mati inilah yang mengalami penyiksaan atau penderitaan. Tetapi Alkitab juga tidak mencatat bahwa nanti mereka itu di dalam neraka diberikan tubuh yang seperti apa, tidak ada. Ya. Ya, Alkitab tidak ada mencatat bahwa nanti mereka yang di dunia orang mati, ya. Kita belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus ketika mereka mati. Ya, ketika dikatakan Lazarus itu ada di dalam pangkuan Abraham, kita tahu bisa gini ya teman-teman ya. Saya tanya tapi orangnya tanya, saya jawab tapi orangnya sibuk sendiri. Sibuk sendiri, gaduh, nggak di-mute. Kamu nggak hargai saya, nggak hormati saya, ngapain saya repot-repot jawabin kamu? Bukan masalah malu, bikin malu orang Kristen, tanya pendeta sana, nggak punya adab. Orang Kristen nggak punya adab juga saya usir ya. Saya ngomong, menjawab, dia klontang-klonteng sambil jalan nggak karu-karuan dan tidak di-mute. Itu nggak menghormati orang. Ya, udah kamu sibuk aja dulu, selesaikan saja dulu urusanmu di sana ya. Baru kamu. Jadi gini teman-teman, kalau punya adab, naik itu serius, konsen, mau tanya, mau apa, kan apa? Karena saya tidak serius. Saya kalau sudah buka kamera, tidak pernah saya tidak serius. Saya jawab sungguh-sungguh loh. Jadi hargai. Ya, kalau nggak bisa hargai, cari ruangan lain aja ya. Junas Ilham, kalau kamu sedang sesat, berjalan dalam kegelapan, menyembah bangkai yang sudah membusuk di dalam tanah, jangan iri kepada orang-orang yang menyembah kepada manusia yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus
bangkit dari antara orang mati. Tetapi semua nabi palsu membusuk di dalam tanah, tinggal tulang belulang, gak bisa kemana-mana. Nah kalau kamu pengen tahu, Lina kenapa kamu keluar dari kegelapan, kenapa kamu masuk dalam terang Kristus, ya, kenapa kamu begitu percaya, begitu yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, silahkan kamu naik tanya saya, pasti akan saya jawab. Dan kalau kamu saya tanya satu kali aja, jangan jadi tantrum ya. Wis. Iyalah, saya kasih kesempatan kamu tanya, kamu nggak berani tanya. Ya, selamat siang Oma. Ya, silahkan selamat siang Oma. Selamat siang, mau tanya Ibu Lin. Ya, Ibu silahkan Lin, Oma. Ibu Lin, apakah Tuhan Yesus itu enggak bosan-bosan? Soalnya kalau saya bangun pagi-pagi niat mau ikut maunya Tuhan Yesus, mau melakukan kehendaknya, saya tidur malam, apalagi saya oma-oma sudah cepat naik darah ya. Malam-malam mau tidur ingat kok tadi saya seharusnya tidak begini, maunya saya begini. Kok kenapa lagi saya salah terus? Tiap malam gitu periksa diri saya kok aduh itu Ibu Lin. Kadang saya pikir begitu. Nanti Tuhan Yesus bosan dengan atau gimana? Terima kasih Ibu Lin. Jadi ada tertulis ya bahwa Allah itu setia dan adil. Ya sudah, kata-kata setia itu jelas bahwa tidak perlu diragukan apakah dia boring, bosan atau enggak, apakah dia males, apakah dia menutup telinganya, apakah dia tidur, enggak. Ketika dikatakan bahwa Allah itu setia dan adil, ya. Di 1 Yohanes sebentar saya baca ya. Ya, setia dan adil. Itu banyak sekali ayat itu yang mengatakan bahwa dia adalah setia dan adil. Sebenarnya jawabannya kalau Oma cuma nanya, itu Yesus bosan nggak sama saya? Karena malam saya bikin hal, pagi saya bikin hal. Kalau Yesus itu bosanan, ngapain dia mesti mati di atas kayu salib? Ngapain dia mesti repot-repot turun dari surga ke dunia? Ya, kalau cuma sekedar bosan, lihat dari langit juga Tuhan kali sudah bosan lihat kita ya. Yang gitu-gitu aja nggak berubah. Setia dan adil. Saya tuh nggak menghafal ayat di mana, tapi saya tahu ada kok. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu jelas Oma. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi kalau kita pagi buka mata, kita mohon pimpinan Tuhan. Malam begitu mau tidur berdoa, ingat banyak bikin salah, harusnya nggak begini, ternyata begini, harusnya begitu. Ya sudah, itu tadi kita pentingnya mengaku dosa setiap hari. Betapa pentingnya kita mengaku dosa setiap hari. Karena tidak bisa tidak, pasti kita itu melakukan dosa setiap hari. Baik melalui pikiran, melalui perkataan, atau melalui perbuatan. Itu pasti. Satu orang satu dosa saja. Satu dosa saja satu hari. Kalau 1 tahun berarti 365 dosa. Kalau usia kita 50 tahun, 365 dikali 50, berapa coba bayangkan dosa kita. Nah, kalau kita tidak mengaku dosa setiap hari, kalau kita tidak meminta ampun setiap hari, maka itu akan terjadi penumpukan. Ya, karena apa? Karena setelah kita terima Yesus Kristus, kita mengalami lahir baru, kita pun tetap akan mengalami pencobaan dan ujian. Nah, di situ ketika kita jatuh, kita tetap harus mengaku dosa. Jadi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 jelas berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin ya. Itu jelas ya Oma. Terima kasih. Makasih, permisi Ibu Lin. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Salam buat keluarga. Permisi. Ya, selamat. Ya, silakan Oma. Ya, silakan teman-teman. Rambo Jaya, berjagalah senantiasa. Oke ya. Orang-orang mudarat seperti Arya, seperti Rose yang ada di bawah sini, saya sudah undang naik ke atas untuk bertanya, apa sih yang membuat kamu tidak puas dengan imanmu
sehingga kamu harus mencari kebenaran di dalam ruangan Kristen. Ya, jadi saya sudah undang untuk naik, tanyakan kepada saya tentang iman Kristen saya. Ya, jadi kelihatan orang yang tidak puas dengan Allahnya, dengan Allahnya, dengan nabinya, itu dia akan pasti mencari kebenaran di ruangan-ruangan orang. Nah, daripada kamu malu-malu hanya sekedar typing, silakan kamu naik ke atas. Katanya para apologet Kristen dibayar ya? Ya betul, dibayar lunas oleh darah Kristus yang maha kudus. Jadi bayarannya itu melampaui akal pikiranmu. Karena saya sudah diselamatkan, saya, suami saya, dan ketiga anak saya sudah diselamatkan, sudah dibayar lunas oleh darah Kristus yang kudus, maka tidak ada alasan untuk saya tidak menceritakan kepada dunia. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Ya. Apaan 50 juta setahun? Saya satu kali tayang di ruangan Willy Salim dapat 50 juta, bukan setahun loh, dalam satu hari. Wow. Jadi berkat Tuhan itu melimpah. Selain keselamatan yang diberikan, ya, jaminan surga yang diberikan, juga diberikan sukacita, damai sejahtera, kasih yang melimpah. Itu enaknya hidup di dalam Kristus. Di luar Kristus kamu gelap, kamu berduka cita, kamu punya penyakit iri dengki, hasad kepada orang lain. Dan semua itu tidak pernah bisa dipulihkan, tidak pernah bisa disembuhkan. Karena apa? Karena iblis menjadi rajamu, iblis menjadi Allahmu, dan iblis tidak akan memberikan kamu kemerdekaan. Kamu akan seumur hidup dijajah oleh iblis. Hanya Kristus yang sanggup menundukkan, menghancurkan, dan mengalahkan iblis. Karena maut saja pun sudah ditundukkan, dikalahkan oleh Kristus. Hai maut, di mana kesengatmu? Jadi kalau orang berada di luar Kristus sampai kapanpun dia akan menjadi budak iblis. Ya, puji Tuhan ya. Ya silakan. Silahkan teman-teman. Syukri, siapa yang bisa bantu kamu ke surga? Yang gak ada, orang mamatnya aja tidak di surga. Ikutlah orang yang datang dari surga. Ikutlah orang yang menjadi pemilik surga. Ikutlah orang yang mengajarkan surga. Surga itu penuh kasih, damai sejahtera, sukacita. Bukan mengajarkan penggalah, perangilah. Itu ajaran iblis ya teman-teman. Karena mereka sedang bingung, sedang ragu dengan ajaran iblis yang bersemayam selama ini. Makanya mereka mulai gentayangan dari ruangan-ruangan Kristen itu mencari kebenaran. Sebenarnya mereka itu sedang malu hati, pura-pura aja typing-typing yang bahlul teman-teman. Tapi sebenarnya saya tahu persis karena saya pernah Islamnya. Jadi itu sebenarnya ungkapan ketidakpuasan dengan imannya, ungkapan keingintahuan tetapi malu atau gengsi mengakui, sehingga melakukan hal-hal yang konyol. Tapi bersyukur ya orang-orang Kristen, terutama saya dalam ruangan saya, itu sangat memahami, sangat berempati keadaan situasi mereka. Karena saya pernah ada di posisi itu. Makanya saya tidak pernah membalas, tetapi saya katakan, ayolah naik, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ya. Percayalah kepada Allah yang tidak mengancam. Masa Allah kerjanya mengancam? Sembahlah aku, kalau aku tidak kau sembah, kau kubunuh kau. Iya. Cari Allah yang tidak mengancam teman-teman ya, sehingga kita beribadah tuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Aduh, mama-mama ini.
Gak terasa ya, udah jam berapa nih ya? Sungguh besar hanya gerak. Dururu, 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 dururu. Mana ada pertanyaan nggak? Surat Maryam 71 suka hatilah. Al-Fatir 3637. Kamu daripada pusing-pusing, coba kamu naik ke atas, jelaskan kepada saya kenapa Al-Hijr 6 itu. Kenapa kalian itu dikatakan gila, ya? Kenapa kalian dikatakan gila oleh Allahmu sendiri? Ya, bahkan orang menerima Quran, yang percaya Quran itu pun dikatakan gila oleh Allahmu. Kenapa? Jadi coba kamu naik sini, jelaskan kepada saya surah Al-Hijr nomor 6. Hahaha. Apakah kita sudah ada di zaman kerajaan 1000 tahun dalam Alkitab? Belum. Kalau dibaca lagi Alkitab itu teman-teman ya, ciri-cirinya itu nanti akan ada harga secupak gandum. Jadi secupak gandum itu berapa harganya ya? Artinya itu memang harga barang tuh sangat tinggi, selangit. Nah itu udah masuk tuh teman-teman ya. Tapi ini kan sekarang masih semuanya serba terjangkau. Orang masih hedon, orang masih konsumerisme, orang masih keluar masuk mall. Tetapi nanti ada satu masa orang kaya sekalipun akan menjerit saking mahalnya bahan makanan atau beras atau gandum, makanan pokok ya. Nah itu sudah tandanya, ciri-ciri. Terus pohon ara mulai bertunas ya. Bangsa Israel mulai dikumpulkan. Yang terserak di seluruh bumi saat ini, orang-orang Yahudi akan mulai dikembalikan ke kampung halamannya. Nah, jadi cirinya ada. Dan kita belum masuk sampai situ. Al-Hijr 6, kamu baca Al-Hijr 6, kenapa kalian itu dibilang gila? Sak nabi-nabimu di situ. Sungguh besar. Itu ya Bu Ria ya. Saya sudah jawab. Anugerah. Nina, nina, nina. Hari ini tadi lagunya apa ya? Kita lihat lagu dulu ya hari ini ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Namamu siapa, Bro? Anu. Namamu siapa, Bro? Anu. Silakan, saya tidak butuh penipu di ruangan saya. Teman-teman, saya tidak butuh mau Kristen kamu penipu, mau Islam kamu penipu, saya tidak butuh. Ya. Saya kalau tanya namamu siapa, artinya saya hargai kamu, saya anggap kamu sebagai manusia, bukan binatang, tumbuhan, atau benda mati. Jadi kalau kamu saya hargai sebagai manusia, tapi kamu minta dihargai sebagai kotoran, ya saya turunkan, ngapain kotoran masuk sini. Ya, jadi kalau ditanya nama yang becus, artinya kamu dianggap sebagai manusia. Ya kalau nggak mau dianggap sebagai manusia, ya cari ruangan lain lah. Namamu siapa? Halo, selamat siang. Namamu siapa? Halo, selamat siang. Kamu mau bicara atau tidak? Saya turunkan. Namamu siapa? Teman-teman, ajaran menentukan kelakuan. Jadi kelakuan-kelakuan sampah sudah pasti sumbernya adalah ajaran sampah. Ya, kita lihat nih seberapa berani dia harus menunjukkan adabnya. Namamu siapa? Jujur, nama saya Umar. Nah, ya, makanya kenapa malu? Kenapa harus menipu? Ada apa, Umar?
Itu saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Agamamu Islam kah? Ya, Oh, pantas lah, suka menipu, nama aja takut. Ya silakan Umar, ada apa? ya. Saya mau nanya, Bu, itu Yesus itu dia pencipta atau ciptaan, Bu? Dia pencipta langit dan bumi beserta seisinya ketika dia menjadi firman Allah yang Maha Kudus. Saya ulang ya jawaban saya ya, karena ada barusan tronton lewat. Saya ini outdoor teman-teman ya. Biasanya saya hening karena saya indoor. Ini outdoor. Ya, kalau pertanyaannya Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus Kristus itu nama manusia. Aduh, kamu kalau berisik saya turunkan. Saya tidak mau teman-temannya kamu tidak menghargai saya, tapi kamu sibuk-sibuk tanya, jawabannya tidak mau dengar. Ngapain? Sibuk aja nanya, tapi nggak mau jawaban. Untuk apa? Itu hal yang mubazir. Saya tidak melakukan hal-hal yang mubazir. Hal yang mubazir dalam iman Kristen itu dosa. Ya, jadi kalau kamu tanya, kamu dengarkan dong jawabannya. Jangan ribut sendiri. Ya, Yesus Kristus sebelum menjadi manusia, dia adalah firman Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Itu jawaban saya. Silakan ada lagi. Sebelum dia menjadi firman. Dia tidak pernah menjadi sebelum, sejak mulanya dia sudah firman Allah bersama-sama dengan Allah. Karena dia adalah Allah. Jadi tidak ada sebelum itu, tidak ada. Kata Allah itu siapa? tidak berawal, tidak berakhir. Dia sejak kekekalan sampai kekekalan. Iya. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 di situ jelas ya. Penciptaan langit dan bumi beserta isinya, Allah beserta firman Allah dan roh Allah. Itu adalah satu kesatuan yang disebut Allah Tritunggal Maha Esa. Itulah yang menciptakan langit dan bumi sejak semula. Oke, apa lagi pertanyaanmu tentang ciptaan? Jadi Bu Lina, Allah dan Yesus ini, Pertanyaan, Allah itu bukan nama, Allah itu hakikat, Allah itu jenis. Ya, jadi dia tidak berwujud hakikat. Yesus Kristus itu nama manusia, manusia berwujud. Ya, jadi Allah itu bukan nama, Allah itu bukan proper name. iya. Kalau dalam Berarti- Islam Allah itu nama, tetapi dalam iman Kristen Allah itu bukan nama. Jadi kalau pertanyaannya Allah itu siapa, salah. Karena Allah itu bukan siapa, tetapi Allah itu apa. Itu yang benar. Silahkan. Iya, berarti keyakinan Kristen ini Bu Lina Allah itu ada dalam pada diri Yesus ya. Allah itu hakikat. Nih saya ini hakikatnya manusia, kamu hakikatnya manusia. Ada berapa manusia? Betul, ada 2 manusia. Tetapi ada berapa hakikat? Ada 1 hakikat, yaitu manusia. Ya, ada kucing, ada babi, ada anjing, ada kuda. Banyak binatang itu. Tetapi hakikatnya cuma 1, binatang. Ya, ada anggrek, ada melati, ada kamboja. Ya, banyak. Tetapi hakikatnya cuma 1, tumbuh-tumbuhan. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada 3 pribadi, ada 3 peranan. Tetapi hakikatnya cuma 1, Allah. Saya sudah kasih comparing loh, analogi loh, biar kamu lebih cerdas. Jadi manusia di muka bumi banyak. Tetapi hakikatnya cuma 1, yaitu manusia. Manusia itu apa sih? Manusia itu yang memiliki tangan 2, kaki 2. Ya, lalu dia memiliki mata 2, telinga 2. Dia memiliki mulut, bisa berbicara. Dia memiliki akal pikiran, bisa berkarya. Itu manusia, hakikat manusia. Hakikat binatang apa? Dia ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Ya, ada yang menyusui, ada yang bertelur. Manusia tidak ada yang bertelur. Nah, itu hakikat binatang. Itulah keadaan yang sebenarnya tentang binatang. Hakikat tumbuh-tumbuhan apa? Ada yang berwarna hijau, makan dari daun. Ada yang merambat, ada yang tidak merambat. Macam-macam. Tetapi hakikatnya cuma 1, tumbuh-tumbuhan. Apa pembedanya? Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berbicara. Binatang tidak bisa berbicara, kecuali beberapa burung yang bisa dilatih. Ya, manusia bisa berbicara, bisa bekerja. Binatang tidak bisa bekerja. Binatang tidak punya pilihan. Binatang dipilihkan. Tumbuh-tumbuhan lebih lagi tidak bisa memilih. Nah, itu hakikat. Ya, kalau Allah hakikatnya apa? Dia yang menciptakan sumber segala kuasa. Itu hakikat namanya. Ya. Jadi teman-teman harus paham dulu di luar iman Kristen. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu substansi, bukan nama. Jadi kalau ada pertanyaan Allahmu siapa, itu pertanyaan salah. Ya. Karena Allah itu bukan siapa, tetapi Allah itu adalah apa. Silakan.
Iya, iya, iya. Silakan Umar, ada lagi? Iya Bu, itu yang tadi saya apa namanya baru itu kan Yesus ini kan ada Tuhan dalam dirinya gitu ya Bu. Bukan ada Tuhan dalam dirinya, dia memang Tuhan. Oh dia memang Karena Tuhan. hakikatnya adalah Allah. Karena dia penguasa. Penguasa yang ambil rupa, penguasa yang nuzul ke dunia, penguasa yang jelma ke dunia, penguasa yang inkarnasi ke dunia, menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada penguasa lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Karena dia hakikatnya Allah. Allah itu penguasa, Yang lalu pencipta. iya, iya. Lalu yang menghidupkan kedagingannya Yesus itu siapa Bu? Yang menghidupkan apa? Kedagingannya Yesus Kristus itu Bu. Menghidupkan kedagingan Yesus. Iya. Kedagingan Yesus ya hidup karena dia dilahirkan, dia dari Roh Kudus. Lalu Gini ya teman-teman Islami tolong ya, tolong. Kalau mau tanya iman Kristen, otakmu itu dilepas dulu. Di dalam iman Kristen, Allah itu hakikatnya satu, Allah yaitu penguasa. Lah karena dia penguasa, karena dia pencipta, ada nggak kesulitan Allah menambahkan lagi satu hakikat kepada dirinya, yaitu hakikat manusia? Enggak. Jadi Yesus Kristus itu memiliki dua hakikat, Allah sejati dan Tuhan sejati. Allah sejati dan manusia sejati. Itu hakikat Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu tanya tentang kemanusiaannya, fokuskan kepada kemanusiaannya. Jangan kamu campur aduk dengan keilahiannya. Kalau kamu bertanya tentang ketuhanannya, fokuskan kepada ketuhanannya, keilahiannya. Jangan kamu campur adukkan. Karena saya lihat banyak teman-teman Islam yang otaknya nggak nyampe memikirkan kalau dicampur adukkan. Misalnya kamu tanya tentang kemanusiaannya. Yesus Kristus itu benar-benar manusia ya? Apakah dia mengalami akil balik? Apakah dia mengalami perubahan metabolisme tubuh? Apakah dia makan tidur berak? Kamu bertanya, ini kemanusiaan loh. Ini saya jawab full berdasarkan kemanusiaan dan di dalam Alkitab pun terpapar jelas. Kalau kamu bertanya tentang keilahiannya atau ketuhanannya, kamu harus clear. Apa yang misalnya, apa buktinya Yesus Kristus itu Tuhan? Apa yang dilakukan dia sehingga dia itu masuk menjadi hakikat Allah? Nah ini jelas, kamu clear tanya tentang hakikat Allahnya dan clear kamu tanya tentang hakikat manusianya. Kalau kamu blend, yang nanya yang bingung. Saya sih tidak pernah bingung dengan jawaban saya, tetapi kamu akan bingung dengan pertanyaanmu sendiri. Ya, silakan. Jadi kamu mau tanya kemanusiaannya atau tanya keilahiannya? oke, saya mau tanya dulu itu keilahiannya Bu. Kamu mau tanya kelahiran berarti kemanusiaan. Tetapkan dulu, kamu tanya kemanusiaan hakikat manusianya atau kamu mau tanya hakikat Allahnya? Hakikat Allahnya Bu. Kamu mau tanya hakikat Allahnya, ya kemanusiaannya jangan kamu campur aduk, silakan. Apa yang mau kamu tanya tentang Yesus Kristus dalam hakikatnya sebagai Allah itu sendiri? Pak Johan. Silakan, apa yang mau kamu tanya tentang hakikat Yesus Kristus sebagai Allah yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia? Bentar dulu. Saya lagi ini mau jalan dulu, nanti baru saya naik lagi Bu. Saya mau jalan lagi. Mau jalan mau. pula. Oke, thank you Umar. God bless you. Terima kasih teman-teman ya. Nah jadi gitu, saya akan klasifikasi teman-teman muslim yang akan bertanya kepada saya. Apakah you concern kepada ilahinya atau you concern kepada manusianya? Because karena saya perhatikan itu benar-benar blunder, bingung, yang acak adul. Supaya lebih mudah, saya klasifikasikan saja. You mau tanya Tuhannya, you mau tanya ilahinya, akan saya jelaskan. I will explain it for you. You kalau tanya tentang kemanusiaannya, maka saya juga akan detilkan. Dan don't worry, dua-dua hakikat ini terpampang jelas di dalam Alkitab. Terutama ketika Yesus Kristus itu ada di atas kayu salib. Sebenarnya dalam kasat mata manusia saja, orang sudah bisa mengerti bahwa dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tetapi orang yang memang tidak paham, dia akan melihat, Tuhan kau mati, Tuhan kau mati. Karena dia tidak pernah clear bahwa Tuhan dan Allah itu bukan siapa. Tuhan dan Allah itu adalah apa pada berbicara hakikat. Tetapi kalau bertanya nama, baru Anda bisa pakai pertanyaan itu siapa. Nah seperti itu teman-teman ya.
Dari sekarang saya akan bantu teman-teman lebih cerdas untuk mengklasifikasikan. Jadi ada pemisahan. You mau tanya manusianya atau you mau tanya Tuhannya. Ya, jadi lebih mudah kalian menerimanya juga. Dan teman-teman di bawah akhirnya bisa memahami juga yang nggak ngerti ya. Ya. Karena memang di luar Yesus Kristus itu tidak akan ada keselamatan. Yang ada hanya kebinasaan, hanya ada kebodohan. Ya, teman-teman bisa lihat buah dari pengajaran-pengajaran di luar Yesus Kristus. Contohnya dari tulisan-tulisan yang mudarat, yang negatif, yang memprovokasi. Nah itu, kalau hidup di luar Kristus, batas kemampuan manusia hanya sampai seperti itu. Berdosa, 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 dan berdosa. Dia tidak merdeka, dia tidak mampu menahan diri untuk tidak berdosa. Makanya teman-teman bersyukur yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, memiliki kemerdekaan, memiliki kemampuan untuk menggunakan free will-nya, say no for sins. Jadi berkata tidak untuk dosa. Dosa yang sepele saja kamu tidak merdeka, apalagi dosa yang besar. Dosa yang membuat kamu menulis ya tulisan-tulisan yang negatif saja kamu tidak bisa hentikan. Nah, apalagi dosa yang besar, itulah ciri atau buah atau tanda hidup tanpa Kristus. Kaum gua Hira kejang-kejang. Mau gimana lagi kalau sudah Lina Wijaya? Ya gitulah, mau gimana lagi. Thank you Lawentona, Tuhan berkati. Ya, saya tadi mau, mana tadi lagunya? Oh. Saya mau cek tadi pujiannya lagu apa sih? Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun. Tiada aku mengeluh, ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah, yang menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Haleluya, pujian teman-teman. Mau saya fals kek, mau apa kek, buktinya kamu senang ada di ruangan saya. Ya silakan. Ini udah pukul 13.47, berarti pukul 14.20 ya. Saya akan break ya teman-teman, saya akan break. Nanti saya akan lanjut sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Ya betul, itu lagunya teman-teman ya. Silakan yang mau naik, monggo. Yang ketakutan masuk ruangan saya, harap maklum lah ya. Mando Tambunan menitip pesan kepada Umis, ya, umat Islam. Coba cari di kitabmu, siapa yang lebih hebat antara Isa alaihissalam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cari siapa yang lebih hebat. Kalau dia memang nabi terakhir, kenapa yang muncul belakangan itu justru Isa? Teman-teman, ini poni saya terbang kena angin lalu dikatakan botak.
Ya orang tuh kalau iri dengki, apa-apa aja dikatain dia ya. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan ya. Saya diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nak tanya, apa itu arti kata kandil? Mana saya tahu. Kandil itu ini, apa ya? Tempat taruh ini loh, teman-teman, tempat taruh lilin tuh loh, tempat taruh pelita itu namanya kandil. Ya, baru ya, sepanjang hidup kita diberkati ya. Itu enaknya sudah di dalam Kristus. Teman-teman tahu nggak, saya ini lagi ada di terasnya Aula Sinfonia Jakarta. Saya nungguin nanti mau paduan suara selesai. Nah, orang jemaat itu, majelis, hamba Tuhan itu lewat-lewat ngeliatin saya di sini, tahu nggak? Nah, kalian tuh nggak menghargai saya kalau sudah outdoor. Apa ciri-cirinya, apa buktinya mah outdoor nih? Saya pakai Bluetooth, nih saya pakai ini, nih. Nih kameranya nih ada 30 cm nih 3 kilan jaraknya dari saya. Makanya suaranya banyak angin, banyak apa. Silakan teman-teman, saya kasih waktu ini supaya kalian terlibat dalam program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya ya. Thank you teman-teman yang pertama kali ada di ruangan saya. Salam kenal, salam hormat, salam takjim, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Orang Kristen kok mengucapkan salam Islam? Salam tuh ya salam teman-teman, salam itu enggak beragama. Kebayang ya, kamu kalau jadi pejabat itu mengucapkan salam loh, dari assalamualaikum, dari shalom, dari namo buddhaya, dan seterusnya, salam kebajikan dan seterusnya. Bayangkan, jadi kalau orang yang otaknya begitu kerdil, ya, tidak boleh mengucapkan salam kalau tidak seakidah. Bisa dipastikan paling-paling dia itu jadi buruh pabrik, buruh pasar, buruh kuli, ya. Kenapa dia tidak mungkin jadi pejabat? Kenapa? Karena dia sudah tertanam doktrin di dalam dirinya bahwa tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang berbeda akidah. Maka kalau dia sampai situ pemikirannya, sudah dipastikan dia tidak bakal jadi pejabat. Ya, shalom Bu, shalom Kayla Mendy. Apakah benar orang Kristen harus mencintai Israel? Saya ini Israel. Orang Kristen itu semuanya Israel. Ada yang Israel biologis, artinya dia memang keturunan di sana. Ada Israel yang dicangkok, ya. Tuhan sendiri berkata dalam Alkitab, domba-domba di luar kandang, ini adalah Israel dalam iman. Ya, kami ini Israel itu artinya umat pilihan, bangsa pilihan. Kami yang percaya kepada Kristus, kamu yang percaya kepada Kristus itu juga adalah Israel. Israel dalam rohani, Israel yang diadop, Israel yang dicangkokkan, umat pilihan, itu Israel. Israel biologis itulah orang Yahudi yang asli, yang tulen. Jadi jangan salah, saya ini juga orang Israel, Israel dalam rohani, dalam iman. Karena saya domba di luar kandang, saya bukan biologisnya Yahudi, saya orang Indonesia asli, tetapi saya dimenangkan di dalam Kristus. Jadi jangan salah paham dengan istilah Israel. Ya, silakan, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, namamu Puspita? Iya, saya Kristen. Oke, silakan Mbak Puspita, monggo. Selamat hari Minggu ya, Shalom. Iya, selamat hari Minggu. Saya mau tanya, saya kan dari Lutheran ya, Maya. Terus saya lihat ada teman saya, dia saudara dan teman gitu ya. Dia pindah denominasi ke karismatik, dan itu kan harus dibaptis selam lagi gitu. Sedangkan saya pernah dengar ada pendeta kalau baptis 2 kali itu sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Kayak gitu gimana ya, Malina? Ya memang nggak perlu dibaptis 2 kali, itu ngapain gitu. Itu gereja maksa banget sih. Gereja yang memaksa, sebentar dulu. Gereja yang memaksa orang baptis berulang-ulang tuh, pertanyakan pendetanya baca Alkitab enggak? Tanya dulu, suruh dia tanya dulu. Pendetanya baca Alkitab enggak? Tanya. Oh. Iya.
Soalnya kebanyakan seperti itu ya Malina, maksudnya gereja yang Kamu denominasinya tahu nggak? seperti itu. Nah, saya kasih tahu. Kamu tahu nggak? Ingat nggak kasus bulan November atau Oktober 2023 saya lupa. Yang mana Philip Mantova itu pergi ke Kupang, NTT membaptiskan ulang banyak orang dengan secara selam. Kamu ingat kasus itu meledak akhirnya jadi ribut? Karena apa? Iya. Karena itu adalah orang-orang Kristen yang sudah bergereja lalu ditarik baptis selam, katanya tidak selamat kalau tidak sesuai dengan selam. Padahal di dalam Alkitab sendiri tidak ada Yesus Kristus itu dibaptis selam. Ada tertulis tidak ada. Ya, baptiso itu artinya ditenggelamkan, bukan diselamkan. Ditenggelamkan dengan diselamkan itu dua hal yang berbeda. Ditenggelamkan di dalam manusia lamamu, di dalam dosamu, lalu kamu dilahirbarukan. Habis ditenggelamkan tentu dikeluarkan dong, ya. Nah, Iya. kamu dikeluarkan dalam hidup barumu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu baptisan yang sebenarnya maknanya. Bukan diselamkan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus Kristus itu diselamkan. Ya karena Iya. istilah baptiso itu adalah ditenggelamkan, Alkitab hanya mencatat Yesus Kristus itu keluar dari air. Keluar dari air tidak identik diselamkan, tidak. Apalagi kalau teman-teman benar-benar pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu teman-teman ketinggiannya itu cuma 50 sampai 80 cm, tidak sampai 1 meter. Kebayang nggak orang-orang Yahudi itu tinggi badannya, gesturnya rata-rata 170-180 ke atas. Dengan ketinggian air 80 cm, dengan postur yang 170 atau 180, pakai logika. Possible nggak itu diselamkan? Enggak. Makanya Alkitab mencatat ia keluar dari air. Karena baptiso artinya ditenggelamkan, bukan diselamkan. Itu sebab Paulus sendiri dibaptis oleh Ananias di dalam rumah hanya dengan percik. Jikalau Rasul Paulus yang besar, yang namanya besar saja dibaptis hanya dengan percik, kenapa ada gereja yang begitu kolot dan begitu sesat memaksa orang sudah dibaptis harus baptis 2 kali? Tanya sama pendetanya, baca Alkitab enggak? Iya, saya juga waktu itu berpikirnya seperti itu sih, Mak. Jadi saya kepikiran gitu, ada yang bilang katanya kalau nggak baptis selam tidak selamat. Loh kok jadi kayak Suaramu gitu? nggak keluar, suaramu nggak keluar. Oh, halo? Tes. Oh, oke, silakan. Ternyata ininya Bluetooth saya yang sudah habis baterai, cas dulu. Ya, silakan. Enggak sih, itu aja sih, Mak, yang mengganggu kayaknya pikiran saya. Nah, terus gini ya, kasus Philip Mantova itu kan akhirnya terbongkar. Ternyata mereka yang dibaptis-baptis itu tidak diberikan surat baptis. Lalu kalau mereka menanyakan di mana surat baptisnya, mereka harus berbayar atau paling tidak menjadi jemaatnya Philip Mantova. Itu namanya proses pencurian domba. Jadi menakut-nakuti orang dengan baptisan selam, baptisan percik, lalu ujung-ujungnya minta bayaran surat baptisan, ujung-ujungnya mengambil alih domba orang. Itu sesat, itu tidak boleh. Oh iya, oke. Ya. Itu aja sih, Malina. Makasih penjelasannya. Oke ya, thank you ya sudah bertanya Ya, di ruangan shalom. saya. Shalom, Ya. Tuhan mengasihimu. Ya, Emerson itu sampai kemana-mana kan beritanya kan seperti itu kan. Kenapa coba bisa seperti itu? Ya, enggak boleh seperti itu, menakut-nakuti orang. Oh, kalau enggak baptis selam nanti enggak selamat, enggak ini. Baca ya teman-teman kisah Ananias ketika dia membaptis Paulus. Baca aja. Itu di dalam rumah. Logikanya di dalam rumah di mana ada kolam, di mana Paulus ditenggelamkan. Enggak ada ya. Jadi tenggelamkan di situ maknanya bukan tentang air yang harus banyak segambreng-gambreng, tetapi tentang bagaimana hidup lamamu itu ditenggelamkan lalu dimunculkan keluar di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kehidupan yang baru. Itu arti baptiso, makna baptisan. Jadi baptisan tidak menjamin orang masuk ke dalam surga. Baptisan itu hanya tanda, sebagai tanda atau meterai. Kalau orang bangga dengan sunat, sebenarnya baptisan itu adalah meterai. Tetapi apakah meterai itu menjadi jaminan? Tidak ya. Karena banyak orang yang sudah dibaptis akhirnya keluar juga meninggalkan Kristus. Ya, baptisan itu tanda meterai, tanda pertobatan boleh, tanda meterai boleh, ya. Tapi baptisan tidak menjamin itu merupakan orang itu sudah hidup baru. Ya teman-teman jangan terlalu ini dengan istilah baptisan. Artinya dulu teman-teman harus paham, itu ditenggelamkan bukan diselamkan.
Ya Vivi, selamat siang. Selamat siang beli. Namamu siapa? Saya Dania. Ya silakan. Ya Bu, saya mau tanya ini tentang pencobaan puasa. Suaramu putus-putus ya? Kalau di dalam 1:13, Suaranya putus-putus bro. ya. Halo Shalom. Ya shalom, shalom. Ya Bu, kalau di dalam 1 Korintus 13 itu kan ada pencobaan puasa. Ya Bu ya, pencobaan puasa Bu ya. Tapi kalau dalam surat Yakobus pencobaan datang dari kita. Pencobaan datang kan Suaranya nggak jelas. Baca tulisan di bawah, suaranya nggak jelas. iya Bu. Dalam surat Yakobus Suara bapak nggak jelas, suaranya nggak jelas bro. Coba dibaca tulisan di bawah itu loh. Saya nggak bisa dengar dengan jelas suaramu. Halo Shalom. Ya shalom, silahkan. Ya Bu, kalau di dalam 1 Korintus 10:13 itu kan ada pencobaan biasa ya Bu ya. Tapi kalau dalam surat Yakobus itu disebutkan pencobaan itu datang karena dari keinginan kita itu kan Bu. Terus jadi seperti apakah pencobaan biasa itu? Apakah itu akibat dari akibat dosa dari yang timbul akibat keinginan kita? Tolong itu aja Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gini ya, saya nggak nangkap jelas dengan pertanyaanmu karena suaramu juga nggak jelas. Ya, jadi gini, pertanyaanmu titik beratnya kepada apa? Pencobaan apa? Saya nggak paham. Suaranya putus-putus di bawah bilang doubling. Suara bapak tuh nggak jelas loh Pak. Halo, Shalom. Bapak coba baca dulu tulisan-tulisan orang di bawah tuh loh, Bapak ngerti nggak? Maaf Bu, maaf ya. Ya, jadi pertanyaannya Bapak ulang lah. Saya nggak ngerti pertanyaan Bapak, karena nggak jelas. Kalau yang saya nangkap, apakah percobaan-percobaan dari dalam diri, itu yang maksud Bapak? Pencobaan biasa. Pencobaan biasa terus? Kan pencobaan itu kalau surat Yakobus. Aduh, nggak. Pak, suaranya nggak dapat suara Bapak nggak dapat didengar. Saya jadi gemes sendiri nih. Ya maaf Bu, nanti saya mau baca lagi Bu ya. Biar jelas Teman-teman, Bu ya. nah iya, saya benar-benar nggak nangkap suara Bapak. Bapak nanya apa? Saya jawab lah kalau saya nangkap. Tuh kami aja nggak jelas suaranya Pak, nggak jelas Pak, nggak jelas. Nah emang nggak jelas. Saya emang nggak jelas teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya juga nangkap ayatnya mana teman-teman? Kasih tahu saya ayatnya. Saya tadi nggak jelas 1 Korintus berapa? Ada nggak yang tahu ayatnya tadi? 1 Korintus berapa? Biar saya bantu cari bacakan. Apa maksud dari situ? Ya, Irul kamu request lah. Request. Ya cepat satu terakhir Irul. Kamu request ngerti nggak? Aduh. Saya tuh diliatin orang tau nggak? Tidak mudah loh orang seperti saya ini. Mau outdoor, mau indoor. Tapi saya bersyukur ya, ini karena ini sebuah pelayanan. Jadi saya rela, aku rela. Kamu bisa nggak request? Tunjukkan surat baptis untuk apa? Berapa miliar kamu sanggup bayar? Orang-orang gila seperti kalian tuh sudah saya kasihi, sudah saya ampuni, masih aja ngotot.
Ya, kalau kamu sanggup berbayar, saya kerjakan. Apa sih, mau apa sih? Ya. Tapi kalau nggak sanggup, ya kita lihat ya, bagaimana ajaran itu menentukan kelakuan. Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Aku lihat dari kepentingmu, kamu akan dimasukkan ke Halo, neraka jahanam oleh Yesus. apa? Ya kita lihat ya. Diketawain tau nggak? Kelihatan sekali ajaranmu tuh dari nabi palsu yang mati membusuk itu loh. Ya. Naik-naik ke atas dia mau kasih lihat nih loh, nabiku ngajarin aku seperti ini. Penggahlah, perangilah, bikin rusuh lah. Ya jadi nggak heran teman-teman ya, orang lagi doa di dalam ruangan, di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, rosario kah apa, mereka bikin rusuh. Nggak heran, saya baik-baik di sini menjawab pertanyaan nih makan coklat nih, juga dibikin rusuh. Nggak heran karena ajaran menentukan kelakuan. Makanya hati-hati dengan pengajaranmu, karena itu akhirnya membawa kelakuanmu pada kebinasaan. Kalau saya mati dalam Islam pasti saya masuk neraka jahanam, tapi saya bersyukur saya sudah dalam terang Kristus, maka saya pasti mendapatkan kehidupan yang kekal berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dan saya sangat percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan dan juru selamat, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kalah mental, kalah nyali, jangan sama saya tuh jangan kayak gitu caranya, main itu yang fair. Laki-laki kok mainnya nggak fair. Kau makan coklat aja deh. Maaf ya teman-teman ya. Naik-naik malah tantrum, nah itulah dia. 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus berapa? Saya coba bantu tadi jawab. 1 Korintus 10:13. Tenang. Masih ada ujian. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. Oke. Supaya pencobaan-pencobaan yang kamu alami, nggak ada kata supayanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini perikopnya Israel sebagai suatu peringatan. Nah, yang menulis ini adalah Paulus teman-teman ya. Untuk jemaat di Korintus. Tadi pertanyaannya apa? Ibu ini angin gimana? Saya ini cuman ini. Saya ajak teman-teman berkeliling ya. Tar dulu. Kenapa anginnya banyak? Karena di sini saya teman-teman. Ayuy. Saya ini duduk di lantai itu enggak. Lihat mama ini ya. Saya balik kamera ya biar teman-teman melihat apa sih, di mana sih saya ini. Kalau mana sih balik kamera? Oke nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman harus tahu. Ini tempat orang konser terbaik ya. Yang di Sydney aja kalah. Yang di Tokyo kalah. Indonesia, Jakarta punya terbaik. Nah, ini semua desainnya Pak Tong. Saya turun ya. Ini Tower Calvin teman-teman, tempat Calvin Institut Teknologi ini yang saya tunjuk. Ini Tower Calvin, ini lobinya.
Ini karena pernah ngonten di sini, tapi nggak jadi. Ramah dia di sini waktu itu jemput. Nah, ini namanya RMCI, Reform Millennia Center Indonesia. Jadi di sini kantor Sinode dan sini juga kampus STT. Tuh, STT RI Internasional. Ada yang internasional di Kemayoran, ada yang Indonesia saja teman-teman itu di Kemang, Warung Buncit. Nah, ini markasnya Pak Tong. Nah, anak saya 5 tahun. Berapa tahun anak saya sekolah di sini? Saya jemaat di sini dari tahun 2019, teman-teman. Dari tahun 2004 saya jemaat di GKKB Kalimantan Barat. Terus di sini ini biasanya banyak kegiatan-kegiatan internasional di sini, teman-teman. Ya. Nah, saya sudah meninggalkan jauh staf saya, barang-barang saya. Saya coba naik lah. Nanti jam 16 itu jam 4 sore ada ibadah pemuda di Aula John Calvin. Ya, biar teman-teman tahu. Saya pindah agama dari tahun 2000, tetapi saya dibaptis 2004, belajar sama suami 2004. 2005 kami pasutri Islam menjadi pasutri Kristen. Ini teman-teman belajar nih. Di dinding ini Pak Stephen Tong membuat banyak orang belajar tentang teolog-teolog dunia, bapak-bapak gereja di sini. Ini Nomensen. Disebut apa dia? Orang Batak memberinya gelar Om Pungta, Bapak kita artinya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar nih. Gereja mana yang bisa seperti ini? Enggak ada. Dan ini teman-teman, kubahnya, Pak Tong atasnya itu pakai kubah. Karena kubah itu milik orang Kristen, bukan milik orang Islam. Nah, Hagia Sophia itu dari kubah itu punya orang Kristen semua. Jadi Pak Tong tidak mau itu diambil sepenuhnya, lalu dikembalikanlah dalam gereja ini. Nah, teman-teman, ini gedung ini namanya gedung budaya. Nah, kalau jam 10 di sini Reserve ibadah hari Minggu untuk khusus bahasa Inggris. Biasanya atasnya duta besar banyak. Nah, ini teman-teman. Ini tokoh-tokoh ya. Polikarpus, Stad, banyaklah teman-teman kalau mau belajar. Mainlah ke sini ya. Gedung budaya ini terbuka untuk umum. Nah, ada di atas itu di Tower Calvin, lantai 6 dan 7 itu ada Sophilia Galleria, teman-teman. Itu bagus ya. Jadi jangan kalian pikir Jakarta ini tidak punya aset-aset bagus, punya. Salah satunya Galleria Sophilia. Teman-teman, lukisan Mona Lisa itu kita punya satu, teman-teman, di sini. Ya, kopinya tapi yang terbaik. Jadi kalau nggak salah, kalau saya tidak salah, saya itu hanya ada 40 di seluruh dunia. Satu ada di Jakarta, di Galleria Sophilia. Makanya teman-teman, ada yang unik dari lukisan Sophilia itu. Kalau teman-teman mengikuti lukisan itu, nanti teman-teman datang lah ya ke sini. Masalah harga tiket cuma 100.000 dewasa, untuk mahasiswa pelajar cuma 50.000. Padahal itu berkelas sekali. Ya. Saya kembali ke tempat saya duduk tadi ya. Kenapa banyak angin? Karena memang desainnya seperti ini sehingga banyak angin. Nah, itu ya sepintas tentang gereja saya, tempat saya ibadah dari tahun 2019. Jadi ada hoak-hoak kampungan itu diketawain sama pihak gereja, nggak ada pengaruhnya. Orang saya tiap minggu pelayanan juga sama anak-anak saya di sini. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tadang. Saya kembali ke markas saya, duduk.
bukan opung tapi opung pokoknya tadi tulisannya opung tak itu saya enggak tahu artinya apa ya teman-teman ya. Ayo kepada capek saya jalan tenda, anginnya banyak, rambut saya makin berantakan. Tuh mini tour namanya, mini tour. Jadi jangan suka fitnah-fitnah orang, berita-berita hoax nggak penting kalian ikutin, kalian percaya, itu kan bodoh namanya. Ketawain. Pendeta Aiter aja tadi saya ajak ngomong, alah katanya, ketawain aja dia bilang. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kakek kita. Memang hoax, ngapain kalian percaya? Mana mungkin orang itu berani seperti saya ini di sini kalau memang saya tidak punya akses, kalau saya memang bukan jemaat ya. Minimal jemaat lah. Tapi jemaat bagaimana bisa berani, bisa punya akses, bisa ke sini, bisa ke situ. Kalau bukan jemaat aktif, kalian tuh ditipu, dibodohi. Hari gini ya, apa sih yang nggak dibikin? Coba kalian kalau kemarin kalian nonton pengakuannya si siapa tuh Putri Sion itu. Bayangkan sampai dia nangis sampai akhirnya dibawa ke akhirnya benar-benar diperkarakan kan karena menipu. Dia tidak pernah ada di dalam handphonenya itu membuat percakapan chat. Ternyata bisa beredar. Wah, luar biasa ya. Nah, gaduh. Itu artinya data-data itu bisa dibuat semua, teman-teman. Duh, ribut. Harap maklum lah ya ribut. Ya. Justru yang menipu itu adalah murtadin palsu. Murtadin yang belum teruji dan belum terbukti ya. Saya ini orang lapangan, penginjilan saya di lapangan diakui. Saya tidak tahu lagi berapa banyak jiwa yang sudah saya menangkan. Minimal jiwa yang saya menangkan itu suami saya dan 3 anak saya. Wah, haleluya. Sedangkan murtadin palsu yang memberitakan hoax itu dapat apa? Apalagi yang buronan di luar negeri. Ngapain? Musuh negara kok dipercaya. Jadi Putri Sion itu bersih ya. Bersih dia. Dan saya salah satu yang mendampingi untuk kasus proses hukumnya ya teman-teman ya. Saya bersama teman-teman API Jawa Barat malah dari sisi kemanusiaan aja. Ya. Jadi ya harap ya itu murtadin palsu karbitan itu. Karena apa? Karena memang mereka masih membawa perilaku ajaran lama ya. Sekarang kemana mereka? Sepi kan, tenggelam kan, melarikan diri kan, tidak muncul-muncul lagi kan, karena tidak terbukti kan. Karena saya justru membantah dengan karya, bukan dengan kata-kata. Tidak butuh klarifikasi demi konten mereka. Jangan mau ikut-ikutan cara bodoh mereka. Nah, sekarang kemana mereka? Hilang, lenyap ya. Ya, oke teman-teman silahkan ke sini. Udah pukul 14.17, 3 menit lagi saya akan close room. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang naik. Terima kasih, masih ada 189 orang ya yang memperhatikan saya. Nah, kalian kalau misalnya pendatang main-main ke Jakarta bertemu dengan saya bisa di sini. Yang paling sering ya Mikana. Paling sering Mikana kalau jemput saya di sini. Ya, siapa saja teman-teman yang mau ketemu saya di sini. Karena saya memang gampang untuk keluar masuk sini. Tulisannya tadi opung tak gitulah, tak tahulah, itulah dia. Indah tamannya, indah lah orang ini kelas dunia kok. Ini bukan kelas ecek-ecek teman-teman. Sebentar ini akan ada Bible Camp nasional. Bayangkan Bible Camp nasional itu untuk anak kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP. Itu Bible Camp seluruh Indonesia. Biasanya pesertanya mencapai 4.000 dan itu dari luar negeri paling banyak ya. Jadi jangan salah kalian. Bible Camp nasional yang diadakan di sini rata-rata diikuti 3.000 sampai 4.000 peserta. Bayangkan 4.000 peserta. Saya pernah menjadi panitia itu sampai luar biasa pekerjaan Tuhan. Kalau kalian bangga 100-200 itu lewat sosial media live, di sini 4.000 secara physically you bisa eye contact dengan mereka. Makannya, minumnya, tidurnya, seluruh materinya, yaitu BCN. Ya, terus di akhir Juni. Lalu di awal Juli itu ada National Reform Evangelist Teenager, ya.
Ya, di situ nanti akan ada para teenager, mereka juga konvensi ya, NRETC namanya, National Reform Evangelist Teenager Convention. Nah, itu ada di awal Juli, itu diikuti dari anak kelas 6 SD sampai kelas 3 SMA. Rata-rata pesertanya juga 4 ribuan. Anak saya semuanya sudah pernah ikut itu, jadi udah bertahun-tahun saya tuh teman-teman ikut gituan. Datang ke sini, biasanya itu dari seluruh Indonesia gereja yang mau kirim anak-anaknya. Kayaknya pengumumannya sudah meluas kemana-mana lah ya. Nah, datang ikut, bisa ketemu saya, bisa ketemu anak saya, udah pasti itu. Ya, apakah ada lagi? No mention itu nenek moyangnya gereja HKBP, betul Lahi BTK. Makanya Pak Tong sangat menghormati, menghargai, mengapresiasi dan dibuat salah satu dinding kacanya itu untuk Bapak No Mention. Ya, kita tidak bisa menolak sejarah, emang betul. Kekristenan masuk salah satunya dibawa oleh No Mention melalui Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Aceh menjadi gerbang masuknya agama Kristen ke Indonesia abad ke-6 ya, 658 Masehi kalau nggak salah. Itu yang bawa Jerman ya teman-teman. Makanya kalau ada uculim-uculim yang bahlul itu bilang agama penjajah, dia tuh bodoh. Kristen masuk jauh sebelum penjajah ada di Indonesia, dan yang bawa itu Jerman, bukan Belanda, ya, bukan Portugis. Nah, itu kesalahan besar mereka dalam sejarah. Mereka tidak belajar sejarah, mereka tidak ngerti sejarah. Mereka tidak paham tentang sejarah. Nah, jadi sebenarnya menjawab itu gampang. Yang penting kita sendiri menguasai. Kalau jadi jemaat yang dekat Cinere yang di mana, Mak? Nggak tahu saya. Saya dari awal sampai akhir tetap di sini karena anak saya tuh sekolah di sini semua teman-teman. Jadi mau gimana lah? Masa saya mau cari gereja lain? Anak saya sekolah sini, anak kedua, anak ketiga. Jadi saya di sini aja. Ya. Jadi silakan Sutar yang bodoh-bodoh ini yang nggak ngerti apa-apa. Ya, Sutarto nggak ngerti sejarah, ustadzmu itu pada banyak yang goblok-goblok, nggak ngajarin kamu sejarah, nggak ngerti apa-apa. Padahal Bung Karno berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Kamu tahu nggak, pencipta lagu Indonesia Raya aja itu bukan orang Islam. Itu lagu kebangsaan. Satu lagi teman-teman perlu tahu, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu adalah 1 dari 4 lagu kebangsaan di seluruh dunia yang paling megah, ya. Paling megah, paling kaya, paling ini jempol. Jadi di seluruh dunia ini hanya ada 4 lagu kebangsaan yang megah dan diakui dunia. Salah satunya itu dari Inggris, yang kedua dari Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dan kalian tahu itu penciptanya orang Kristen, milik Kristus. Ya. Orang yang diberkati di dalam Kristus, orang yang menjadi milik Kristus, ini otaknya diberkati. Hasil karyanya menjadi berkat bagi dunia. Ya, perhatikan. Satu lagi. Kalian tahu arsitektur perancang Masjid Istiqlal yang terbesar yang menjadi ikon masjid pemerintah, masjid negara di Jakarta, itu pun orang Kristen. Nah, saya kasih tahu ini buat pengetahuan supaya yang bahlul-bahlul itu malu dan tahu diri. Karena apa? Kristen masuk ke Indonesia itu di abad ke-6,5. Islam masuk ke Indonesia itu abad 11, tetap paling belakangan. Makanya belajar sejarah. Boleh bahlul, tapi jangan permanen. Ya, David sudah menjawab si Laban. Saya tidak rasis. Kalau kau memang bodoh, bodoh saja. Masa kau yang bodoh saya yang dikatakan rasis? Makanya lain kali naik, jangan cuma tulis-tulis. Ya enggak juga ngerti apa yang ditulis. Sekali dijelaskan nangis. Tolonglah. Ntar lo ya, saya cari duit bayar parkir. Ntar lagi saya mau pulang. Iya, kalian ini. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Iyalah, cari lagi banyak tuh karya-karya orang Kristen tuh. Ya, apalagi apa namanya? Pahlawan-pahlawan Kristen, ada Irma Suria. Banyak banget orang-orang Kristen yang diberkati sehingga menjadi berkat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.
Oke teman-teman, saya kira saya cukup dulu, izin pamit undur diri, sampai ketemu nanti sore ya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam santun, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat hari Minggu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetap pergi ibadah ya, Tuhan memberkati kita semua.